Ya. Hanya gara-gara ini bisa jadi presiden. Hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Jadi betapa mirisnya republik ini ketika adik-adik yang kerja dipaksa menunjukkan ijazah asli. Sudah itu difotokopi dan dileges. Sementara untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, berdasarkan laporan dokumen yang saya terima, berdasarkan kesaksian orang yang bernama di sini di televisi, tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Betapa mirisnya republik ini, hanya gara-gara ini bisa jadi presiden. Hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Ini kena lagi nanti dia nih. Nah, silakan, nggak apa-apa. Saya punya pertanggungjawaban. Saya baru dapat data ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Nah, selama Jokowi menjadi wali kota, dia tidak pernah menyatakan dia orang UGM. Dia tidak pernah sekalian. Dan UGM pun tidak pernah menyatakan itu alumninya yang menjadi wali kota. Enggak ada. Selama wali kota Solo. 10 tahun dia menjadi wali kota. Enggak ada sentuhan nama Jokowi. Anda bisa pastikan itu? Iya, saya pastikan. Ketika ditanya sama Mas Taufik, Eko menjawab, ya pakai Dr. Andes. Artinya memang pakai sarjananya yang punya Dumatno. STIE itu. STIE. Nah, mulai muncul nama UGM itu 2012 ketika mau menjadi gubernur DKI. Nah, disitulah menjadi repot. Sekarang dipaksa-paksakan menjadi UGM. Padahal pada waktu 2005-2010 nggak ada nama UGM. Nah, itu memperkuat kita bahwa di situ ada peran-perannya kawan-kawan. 8 orang itu. Ada ini, ada itu. Widodo pernah hadir di sini. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu? Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu? Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai? Memalukan gak sih pemerintah Indonesia? Memalukan gak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai? Udahlah, terus terang aja. Ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komarudin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita ingin amal pilihannya untuk Mas Abdul Khairot, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Masalah ijazah nih persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Nah, teman-teman, kalau kita melihat tentang berita-berita yang viral saat-saat ini adalah mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Ya,
Dan itulah yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, dia heran mengenai ya persoalan yang ada yang mempersoalkan ijazah dari Pak Jokowi, sehingga dia mengatakan bahwa nanti ijazah saya juga. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah menonton dan telah melihat cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini disampaikan bahwa Gaspol Bang Hotman mewakili rakyat, silakan untuk dilanjutkan. Jadi Jokowi presiden terkorup Ocrap. Nah, periksa juga Jokowi, mungkinkah penegak hukum berani? Jadi teman-teman, sekarang terbuka semua yang korupsi atas perintah Jokowi. Ya, di sini juga disampaikan bahwa sudah jelas perintah atasan dan atasan harus diadili, bukan lembong ataupun logika sejalah. Jadi Hotman Paris hebat dengan tegas menyebut nama Jokowi. Selama ini ya gak ada yang berani menyinggung nama Jokowi. Tapi sekarang kita lihat bahwasanya Hotman Paris memang sangat luar biasa. Jadi di sini disampaikan teman-teman bahwa Jokowi itu harus diadili. Nah, Hotman hebat, baru pengacara yang berani sebut Jokowi telah korupsi. Jadi jelas disebut ya, yang ngasih perintah import gula adalah Jokowi, tolong ditindaklanjuti. Nah, ngeri Pak Jokowi ini, terkutuklah keluarga Jokowi, apa yang kamu makan menjadi penyakit selama kau hidup. Tuhan memberkati Bang Hotman Paris Hutapea, sehat selalu ya beserta keluarganya. Jadi apresiasi buat Bang Hotman, mantap Pak Hotman Paris untuk terus dan lanjutkan terus. Jadi di sini hancurnya pemerintahan NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan dari Jokowi ataupun Jokowi wajib untuk diadili. Ya, OCRP tak pernah keliru memberi nilai koruptor sedunia. Data mereka valid. Ya, selanjutnya teman-teman, di sini disampaikan hanya yang disebut di BAP wajib diperiksa. Nah, ini si Jokowi jelas perintah ataupun instruksi lombong wajib tersangka. Ya teman-teman, di sini dilanjutkan lagi bahwasanya setiap kasus korupsi menyebutkan atas perintah Jokowi Yaslim Impong, karena Lingtom Lembong semua bilang perintah Jokowi itu harusnya Jokowi terlibat. Jadi hayo penegak hukum, Jokowi itu harus diadili. Yang nyuruh impor gula Jokowi, tapi Jokowi biarkan saja ke sana kemari. Ya, selanjutnya teman-teman, di sini hitam Paris top Marco top, lanjutkan perjuanganmu. Kalau jaksa dan hakim hanya menjadi jangos, Jokowi tatanan negara jadi rusak. Jadi teman-teman, di sini Pak Hotman bela rakyat, sudah pinter pengacara, pengabdian kepada rakyat, bantu rakyat, numpung sehat diberi umur panjang. Jadi ya mungkin memang harus rakyatlah yang akan menghakiminya. Dalam sidang Pak Tom tersebut, nama Jokowi tetap hakim tak berani memanggilnya. Tapi setelah Pak Tom dapat abolisi, ya baru Bapak JKW bersuara, itu memang instruksi saya memerintahkan impor gula. Jadi saya respect dengan Bang Hotman membela rakyat kecil gas. Terus Bang Hotman sikat semua yang mengkriminalisasi rakyat, bongkar kasus-kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Ya, Bang Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia, banyak pabrik yang gulung tikar seperti pabrik kertas di Leces, pabrik gula banyak yang palit, pabrik tekstil, ini semua gara-gara banyak impor dari luar, padahal di Indonesia sendiri masih bisa dicukupi. Jadi teman-teman, awalnya banyak pekerja yang di PHK, lama-lama bangkrut semua. Ya, sekarang semua terbongkar, teruslah berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Ya, Hotman yang sangat bijak, sehat selalu. Jadi Mulyono dan Mulyono si Joli yang sangat serasi. Jadi polisi, jaksa, dan hakim banyak yang jadi termul otaknya konslet. Nah, selanjutnya teman-teman, adili Jokowi. Salut sama Bang Hotman Paris, benar-benar profesional dalam membela lawan politiknya berdasarkan hati nurani dan bersikap objektif. Jadi semangat Bung Hotman, semoga tetap sehat selalu. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu, suara nurani lewat Hotman tangkap Jokowi. Cinta negara akan berkata kebenaran, suasananya jadi akbar, jaksa serasa jadi saksi. Nah, kenapa gue jadi suka sama Hotman dengan kasus Lembeng? Para hakim dan aparat terkait yang tidak bernyali, mereka bukan tidak tahu, tapi tidak berani menegakkan kebenaran. Nah, selanjutnya doa terbaik Bapak Hotman, gas dukung kebenaran dan keadilan. Penegak hukum sudah mati, hukum di Indonesia sudah rusak.
Nah, ada oknum penegak hukum yang masih dalam bayang-bayang Mulyono agar hukum tegak, maka mereka patut untuk diganti. Jadi Hotman Paris mulai berbenah diri, hatinya sudah mulai ada kebaikan, umur mulai tua, banyak-banyak berbuat kebaikan menuju jalan Allah. Setuju dengan Bang Hotman yang menyuarakan kebenaran, kalau penegak hukumnya enggak amanah diganti yang amanah. Impor gula tetapi masih mahal harganya karena dikorupsi. Nah, tentu hakim harus mendengar pernyataan Bang Hotman, ya, karena beliau ngomong sudah pasti punya pertimbangan hukum yang sangat matang. Pertanyaannya, berani gak hakim memanggil Jokowi itu? Pertanyaannya masyarakat luas. Jadi kapan mau majunya Indonesiaku ini? Betul juga kata Bang Hotman, maju terus Bang Hotman. 10 tahun masa jabatan dari atas sampai bawah perlu untuk diperiksa. Ya, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan ya mantap Bung ke depannya. Ya, Indonesia di tangan Anda sebagai seorang yang cerdik. Jadi setiap kekayaan besar ada kejahatan besar di baliknya. Betul-betul jahat banget intrik Pak mantan gila. Jadi betul-betul ya yang perintah adalah oknum utama. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan Hotman tahu kelicikan ataupun kesalahan Jokowi. Kenapa gak dilaporkan kalau delik umum? Jadi hati-hati, tunggu waktunya orang-orang yang gak benar-benar gak bakal kelewat alam yang mengadili. Jaksa dan hakim kalian sudah ditunggu malaikat besok. Jadi cari bukti keuntungan Jokowi, Luhut, dan kroninya dalam kasus korupsi, adili mereka dan penjarakan seumur hidup tanpa potongan hukuman, keadilan, dan kesejahteraan rakyat NKRI. Nah, selanjutnya rakyat diam atau dibantai, ditindas, dan dirampok haknya dengan halus oleh negara, tapi ujung-ujungnya rakyat menderita. Inilah hasil hutang negara diperas rakyat untuk membayar hutang ini secara halus, canggih, dan kata manis dari seluruh lembaga negara. Nah, seterusnya teman-teman sudah jelas-jelas Pak Jokowi omong kalau tidak ada visi misi menteri yang ada di visi misi presiden. Ya, jadi masyarakat demo atas hal ini juga adili Jokowi. Jelas sekali teman-teman ya, geng Solo ya memberi perintah bisa bebas kebal hukum, anteknya dijadikan korban. Jadi adili Jokowi, lengsarkan Gibran dan semua menteri titipan dari Jokowi. Nah, yang dulu tiap kementerian punya visi dan misi, era Mulyono langsung dibawa presiden semua atas presidennya. Jadi selanjutnya teman-teman tidak heran kalau rakyat marah karena ketidakadilan yang diperuntukkan telah dipenguasa. Mantap justifikasi hukum Hotman Paris, perintah KUHP siapa yang menyuruh dan perintah wajib dihukum bukan kebal hukum. Ya, jadi oke teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan semua kasus-kisus negeri ini ditimbulkan oleh seluruh geng Solo terutama Jokowi. Pasti Termul bilang hati-hati. Jadi selanjutnya rusaknya demokrasi di tangan Mulyono, tangkaplah dan adili. Nah, adili Jokowi itu udah paling benar, Jokowi adalah penyebab bangsa ini menjadi rusak. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Ya, terima kasih telah menontonnya dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.